Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang konsisten dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang kedua dari bulan yang ketujuh penanggalan Hijriyah, yaitu bulan Rajab. Dan seperti yang kita tahu bahwa bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah", sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah, 12 syahran fi kitabillah, sebanyak 12 bulan dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, dimuliakan oleh Allah. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah salah seorang di antara kalian menzalimi dirinya di dalam keempat bulan tersebut. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, 4 bulan itu thalathun mutawaliyat, ada 3 bulan yang datang berturut-turut, wa wahidun fardun, dan ada 1 bulan yang datang menyendiri. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Sedangkan 1 bulan yang datang menyendiri, itulah dia bulan yang ke-7, disebut sebagai bulan Rajab. Dan menariknya jamaah sekalian, karena banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang merasa berbahagia, bersukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu tidak salah, bahkan itu memang sudah sangat pas dan sangat cocok. Seseorang muslim merasa bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Namun sebenarnya kebahagiaan itu terlambat kalau seandainya menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Karena seharusnya kebahagiaan dan kesenangan itu sudah nampak ketika kita memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah pertanda masuknya kita di dalam musim-musim ibadah, musim-musim ketaatan. Amal soleh akan dilipat gandakan ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua dimulai dari bulan Rajab. Kemudian berlanjut sampai ke bulan Sya'ban, masuk bulan yang ke-9 bulan Ramadan, dan terus sampai masuk ke bulan Syawal yang ke-10, hingga akhirnya kita akan memasuki bulan yang ke-11, 12 dan bulan yang pertama, 3 bulan yang datang berturut-turut kata Nabi SAW. Jadi sebenarnya bulan-bulan ketaatan dan bulan-bulan dilipat gandakan ganjaran pahala itu dimulai dari bulan Rajab, dimulai dari saat ini. Olehnya kita mesti berbahagia, banyak bersyukur kepada Allah. Allah SWT berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan-bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana adab di dalam keluarga, bagaimana adab di dalam rumah tangga, adab seorang anak kepada ibunya, adab seorang anak kepada ayahnya, adab seorang ayah kepada anaknya, dan seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini semuanya sudah kita bahas jamaah sekalian. Hadis-hadis yang telah berlalu semuanya adalah pembahasan tentang adab-adab secara umum dan juga adab-adab di dalam rumah tangga kita. Nah, sekarang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berpindah ke adab yang lainnya. Masih berbicara tentang adab keluarga, tapi
Sudah bukan lagi di dalam keluarga saja, tapi ini kita sudah pindah jamaah sekalian. Kita sudah cari keluarga yang lain ini, ya. Bukan maksudnya cari istri yang lain, ya. Maksudnya cari keluarga yang lain, maksudnya tetangga kita. Makanya judulnya adalah Bab Al-Wasati bi Al-Jar, berwasiat kepada tetangga. Jadi sekarang setelah hadis-hadis yang sebelumnya dibahas adalah hadis-hadis yang berbicara tentang apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita, bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya, bagaimana adab dan perhatian serta kebaikan seorang bapak dan ibu kepada anak-anaknya. Nah, sekarang berpindah kepada ibaratnya setelah kita berbicara tentang lingkungan yang paling kecil ini jamaah sekalian, karena lingkungan yang terkecil sebelum kita berbicara tentang bangsa, negara dan sebagainya, sebelum kita berbicara tentang pemerintahan Islam, maka yang paling pertama harus diselesaikan dulu adalah masalah rumah tangga. Karena inilah simpul yang paling kecil sebenarnya. Jadi sebelum Nabi berbicara tentang pemerintahan Islam yang beliau bangun di kota Madinah, yang paling pertama dulu adalah bagaimana caranya semua mereka ini muslim, memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka beriman, bagaimana caranya mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kecil adalah syariat di dalam rumah tangga sendiri dulu. Bagaimana caranya rumah tangga ini diperbaiki oleh setiap muslim, dan setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin dalam kehidupannya. Nah, sekarang jamaah sekalian, setelah selesai lingkup yang paling terkecil di dalam sebuah komunitas muslim, maka sekarang kita berbicara, kita mau pertemukan antara satu lingkup yang terkecil dengan lingkup terkecil yang lainnya. Nah, itulah makanya masuk kepada pembahasan al-wasati bil jar, berwasiat kepada tetangga. Nah, karena tetangga adalah orang-orang yang paling berhak dan orang-orang yang paling besar haknya dari tetangganya sendiri untuk mereka mendapatkan kebaikan. Nah, dan nanti kita akan sebutkan jamaah sekalian beberapa perkataan-perkataan ulama kita, termasuk kisah-kisah yang barangkali kita bisa contohkan, kita bisa sebutkan dalam kesempatan yang singkat ini, yang berbicara tentang bagaimana orang-orang terdahulu, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, berperilaku dan bersikap, memberikan adab dan akhlak kepada orang-orang yang hidup di sekitar Nabi SAW, khususnya para tetangga beliau. Di sini jamaah sekalian, ada banyak tentu saja pembahasan tentang masalah tetangga ini. Nah, yang paling pertama dimulai adalah berwasiat kepada tetangga, dan ini disebutkan dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis yang pertama, hadis nomor 101, berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik. Jadi telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, ini guru dari Imam Bukhari, dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Imam Malik rahimahullahu taala, an Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, qala akhbarani Abu Bakar bin Muhammad an Amrata an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari Abu Bakar ibnu Muhammad dari Amrah dari Aisyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, mazala Jibril sallallahu alaihi wasallam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ini hadisnya. Ya, meskipun sebenarnya ini ada potongan lanjutannya jamaah sekalian, ya, ada ada kisah di dalam riwayat yang lain seperti kisah Mu'ad bin Jabal. Sebenarnya ada potongan hadis yang lainnya, namun inilah yang didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya jamaah sekalian? Mazala Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril itu, malaikat Jibril alaihi salam, senantiasa yusini biljar, senantiasa memberikan wasiat kepada saya tentang tetangga-tetangga saya. Hatta dhanantu, sampai saya mengira, annahu sayuwarrithuhu, sampai saya mengira Jibril ini akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris orang yang meninggal dunia dari tetangganya sendiri. Ya, karena ibaratnya jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW itu biasa di dalam kitab-kitab para ulama itu biasa disebut sebagai musyarri'. Jadi Nabi Muhammad itu
untuk tingkatan yang paling rendah di antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, jin, manusia, dua kelompok yang terbesar ini yang Allah perintahkan taklif, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Nabi Muhammad dan semua nabi dan rasul itu diposisikan sebagai musyarri'. Musyarri' itu artinya pembuat syariat. Jelas ya? Pembuat syariat. Tapi pembuat syariat di sini jamaah sekalian bukan berarti nabi diberikan kehendak dan keleluasaan untuk membuat syariat sesuai dengan kehendak beliau sendiri. Karena di dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi Nabi Muhammad itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya. Beliau berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau Nabi mengatakan laksanakan ini, laksanakan itu, maka itu berarti Nabi berposisi sebagai musyarri', orang yang membuat syariat. Tapi posisi beliau sebagai pembuat syariat itu di dalam takaran timbangan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita naik lagi jamaah sekalian, maka ada Jibril alaihissalam. Ya, ada Jibril alaihissalam di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril sebenarnya dia bukan berposisi sebagai pembuat syariat, tapi dia menyampaikan informasi dari sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Jibril begitu sering menyampaikan dan berwasiat kepada saya untuk saya perhatikan hak-hak tetangga saya. Sampai kata Nabi, saya mengira ini karena Jibril terlalu sering berwasiat kepada saya tentang hak-hak tetangga saya, sampai saya mengira Jibril akan menjadikan tetangga saya sebagai ahli waris saya. Jelas ya? Padahal sebenarnya bukan Jibril yang membuat syariat. Yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Jibril berposisi jamaah sekalian sebagai penyampai syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis yang lain ada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, dalam hadis yang sahih Mu'adz bin Jabal jamaah sekalian hadisnya mirip seperti ini. Nah, hanya saja ada sebagian potongan hadis yang terpotong dan tidak seperti hadisnya Aisyah. Jadi Mu'adz bin Jabal suatu ketika beliau di tengah malam keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari tengah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah, kemudian diikuti oleh Mu'adz bin Jabal. Ya, kita tahu jamaah sekalian Mu'adz bin Jabal adalah orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'rafun nasi bil halali wal haram. Orang yang paling faham dengan masalah halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Faqihul ummah, itu gelar beliau. Jadi orang yang paling cerdas dan yang paling faham tentang masalah fikih, itulah dia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Kalau berbicara tentang masalah faraid, maka yang paling faham itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kalau berbicara tentang masalah Al-Quran, bacaan Quran dan sebagainya, maka yang paling faham adalah Abul Mundhir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Berbicara tentang masalah tafsir Al-Quran, yang paling faham adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Berbicara masalah kekuatan, ketegasan dan seterusnya, maka yang paling faham, yang paling hebat adalah Umar bin Khattab. Orang yang paling pelembut kepada umat ini adalah Abu Bakar. Jadi semuanya sudah ada posisi-posisinya. Nah, termasuk Mu'adz bin Jabal. Satu ketika di malam hari Mu'adz bin Jabal khawatir dengan keselamatan Nabi SAW. Dilihat oleh Mu'adz bin Jabal, Nabi seorang diri keluar dari kota Madinah, kemudian beliau melangkah demi langkah dan seorang diri, tidak ada yang menemani Nabi SAW, hanya bulan yang menemani Nabi SAW. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Mu'adz bin Jabal dari belakang terdengar oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, "A'anta Mu'adz? Apakah engkau adalah Mu'adz bin Jabal?" Kata Mu'adz bin Jabal, "Na'am ya Rasulullah." Benar, saya Mu'adz bin Jabal. Nah, maka Nabi SAW menggaris sebuah garis di padang pasir atau di atas pasir. Kemudian beliau mengatakan, "Makanaka." Maksudnya beliau membuat garis dan mengatakan, "Jangan lewati garis ini." Jangan lewati garis ini. Kamu berdiri saya di tempat ini, jangan sekali-kali melewati garis ini. Maka didengarkan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berdiri di tempat tersebut, tidak melewati selangkah pun garis tersebut. Tiba-tiba saja dari kejauhan Nabi SAW yang tadinya beliau berdiri seorang diri jamaah sekalian di bawah sinar rembulan bulan purnama pada saat itu, tiba-tiba saja muncul seseorang dan berbicara kepada Nabi SAW. Maka Mu'adz bin Jabal karena lama juga berbicara orang itu dengan Nabi SAW, khawatir Mu'adz jangan sampai ini adalah musuh, jangan sampai orang kafir Quraisy datang dari Mekah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun
Nabi Muhammad SAW sudah berpesan tadi, maka nakahuna, jadi jangan lewati ini garis ini. Ya, maka didengarkan oleh Mu'adz bin Jabal dan diikuti oleh Mu'adz bin Jabal. Setelah selesai diskusi dua orang ini jamaah sekalian, Nabi SAW kemudian kembali ke tempat Mu'adz, dan Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, laqad atalta alayya. Ya Rasulullah, terlalu lama tadi Anda berbicara dengan orang tersebut. Nabi mengatakan, kau lihat orang itu? Mu'adz bin Jabal mengatakan, saya lihat orang itu. Maka Nabi mengatakan, innahu Jibril, sesungguhnya orang itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi pada saat itu dalam hadis ini Jibril datang dalam postur manusia biasa, bukan dalam postur manusia, bukan dalam postur malaikatnya. Jibril datang dalam postur manusia biasa. Dilihat oleh Mu'adz bin Jabal berdiskusi, berbicara antara Nabi SAW dengan Jibril. Ternyata memang ini adalah waktu janjiannya Nabi Muhammad dengan Jibril alaihissalam. Dan itu beberapa hadis memang jamaah sekalian disebutkan Nabi SAW itu berjanji bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam pada tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Nah, termasuk misalnya dalam hadis yang sahih, Nabi itu jamaah sekalian kalau sudah masuk malam-malam bulan suci Ramadan, maka Jibril akan datang berkunjung kepada Nabi dan akan saling memurajaah hafalan Quran. Nah, itu jadi Jibril bacakan kepada Nabi, kemudian berbalik lagi, Nabi lagi yang membaca kepada Jibril, dan begitu seterusnya. Nah, ternyata jamaah sekalian, Mu'adz bin Jabal melihat bahwa ada orang yang berbicara dengan Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan orang itu adalah Jibril. Kemudian kata Nabi SAW, wa basyarani, dan sungguhnya Jibril telah memberikan kabar gembira kepada saya, annahu man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah khalisan min qalbihi fa innahu yadkhulul jannah. Kata Jibril alaihissalam, Jibril menyampaikan berita gembira kepada saya, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat tulus dari dalam hatinya, maka dia pasti masuk surga. Wala yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ini dia sambungan hadisnya. Jadi setelah dapat kabar gembira jamaah sekalian dari Jibril alaihissalam bahwa siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat tulus dan murni dari dalam hatinya, maka dia pasti masuk surga. Kemudian sambungan hadis itu Nabi mengatakan ini seperti hadisnya Jibril, hadisnya Aisyah. Nabi mengatakan Jibril alaihissalam menyampaikan, la yazalu Jibril yusini bil jar. Jibril alaihissalam senantiasa memberikan wasiat kepada saya tentang hak tetangga-tetangga saya, sampai saya mengira karena terlalu seringnya Jibril memberikan wasiat kepada saya tentang hak tetangga ini, kayaknya sebentar kalau saya meninggal dunia, tetangga itu akan menjadi ahli waris saya. Jelas ya? Nah, setelah mendengarkan hadis ini jamaah sekalian, Mu'adz bin Jabal, ya karena Mu'adz bin Jabal itu adalah orang yang sensitif orangnya. Ya, Mu'adz bin Jabal adalah orang yang sangat sensitif. Akhirnya ketika mendengarkan hadis dari Nabi bahwa Jibril alaihissalam memberikan kabar gembira, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat tulus murni ikhlas dari dalam hatinya, maka dia pasti masuk surga. Mu'adz bin Jabal langsung mengatakan, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri, dia tetap bisa masuk surga. Itu kan pertanyaan masuk akal jamaah sekalian. Jadi kata Jibril alaihissalam, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia pasti masuk surga. Mu'adz bin Jabal tidak terima jamaah sekalian, karena banyak orang yang berbuat maksiat, banyak orang yang berdurhaka kepada Allah SWT, meskipun dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, meskipun orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu dia berbuat zina dan dia mencuri. Berzina dan mencuri itu adalah dosa besar jamaah sekalian. Makanya ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal, kata Nabi SAW, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Dua kali ditanya sama Mu'adz, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Kata Mu'adz yang ketiga kali, wa in zana wa in sarak, ya Rasulullah, dia mencuri ini dan dia berzina ini, ya, mencuri dan berzina ini dosa besar. Maka Nabi mengatakan, ditutup dengan sabda beliau, wa in zana wa in sarak ala ragmi anfi Abi Dzar, meskipun dia ala ragmi anfi Mu'adz. Jadi kata Nabi SAW, meskipun kau tidak mau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat tulus dan ikhlas dari dalam hatinya, maka dia pasti akan masuk surga. Maknanya jamaah sekalian, bukan berarti kalau begitu setelah ini kita beri mencuri, ya, bukan begitu maksudnya. Maksudnya maknanya bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat murni tulus ikhlas dari dalam hatinya jamaah sekalian, nanti tempat kembalinya akan masuk ke dalam surga.
Apalagi memang dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa besar nanti ujung kehidupannya tetap akan masuk surga. Di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, nanti Allah SWT akan memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mengeluarkan semua orang yang sementara diazab di dalam api neraka jahanam, meskipun di dalam keimanannya hanya sebesar atom keimanan kepada Allah SWT, sebesar biji zarrah. Di dalam hadis tersebut akan dikeluarkan semuanya dari neraka jahanam. Tapi jangan kita bilang biar misalnya begitu, karena mereka dikeluarkan dalam keadaan hangus semuanya jamaah sekalian. Hangus itu bukan hangus itu jamaah sekalian, kalau kita bakar kayu bakar itu hangus itu barangkali 5 jam, 6 jam, tidak. Neraka jahanam itu sekali masuk langsung hangus. Itu berarti kalau dia sudah hangus jamaah sekalian, apakah akan selesai kehidupan di dalam neraka jahanam? Oh, tidak selesai. Kalau sudah hangus, sudah mati, dihidupkan kembali, murni kembali menjadi 100%, kulitnya utuh, dagingnya utuh, matanya utuh, diazab lagi berulang-ulang kali sampai ada panggilan dari malaikat. Makanya jamaah sekalian, ini hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, Jibril alaihissalam selalu berwasiat kepada Nabi SAW agar memperhatikan tetangga. Makanya jamaah sekalian, Nabi itu beliau punya tetangga orang Yahudi, dan orang Yahudi ini suka mengganggu Nabi SAW di kota Madinah. Ya, ketika Nabi SAW mendengarkan informasi bahwa anak tetangga beliau, anak orang Yahudi ini sementara sakit, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW datang ke rumah tetangga tersebut, menjenguk anaknya, kemudian memberikan wasiat, wejangan, nasihat dan seterusnya, dan mengajak anak tersebut. Ini anak kecil jamaah sekalian, orang Yahudi, anaknya si tetangga Nabi SAW yang suka berbuat jahat kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW datang dan berkunjung kepada sang anak, padahal di sisi anak tersebut ada bapaknya, si tetangga ini jamaah sekalian, Nabi SAW mengajak kepada anak tersebut untuk memeluk agama Islam. Maka apa jawaban tetangga tersebut, orang Yahudi ini? Sang bapak mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Nabi Muhammad SAW, kunyah Nabi SAW. Karena Nabi SAW punya berapa orang anak? 7 orang, 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Anak Nabi SAW yang laki-laki itu adalah Ibrahim, Al-Qasim dan Abdullah. Itulah makanya jemaah sekalian, Nabi itu dipanggil sebagai Abul Qasim. Orang Yahudi mengatakan, ati Abul Qasim, wahai anakku, taatilah Abul Qasim. Maksudnya masuklah ke dalam agama Islam. Karena Nabi SAW diganggu, setiap hari diganggu oleh orang Yahudi ini, tapi Nabi SAW tidak memberikan balasan. Bahkan ketika Nabi SAW sementara duduk di dalam rumahnya bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, datang orang Yahudi berkunjung ke rumah Nabi SAW. Apa kata orang Yahudi ini? Orang Yahudi mengatakan, assalamu alayka ya Muhammad. Apa itu assalamu alayka jamaah sekalian? Kecelakaan dan kebinasaan untuk Muhammad. Dia tidak bilang assalam, dia bilang assalamu alayka. As-samu itu kalau dihilangkan huruf lamnya jamaah sekalian, itu artinya adalah kecelakaan, kebinasaan, kematian. Dan itu doanya orang Yahudi. Nah, itu memang kebiasaan orang Yahudi seperti itu jamaah sekalian. Allah perintahkan untuk mengucapkan hittah supaya dosa-dosanya digugurkan ketika masuk ke dalam Baitul Maqdis. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan hintoh. Hintoh itu apa? Gandum. Padahal diperintahkan waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kan itu dalam surat Al-Baqarah. Ketika orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel, ketika diperintah oleh Yusha bin Nun untuk masuk ke dalam ke dalam Baitul Maqdis setelah mengalahkan Al-Jababirah, Allah SWT perintahkan waqulu hittah, dan katakanlah hittah. Hittah itu artinya gugurkanlah, maafkanlah, ampunkanlah. Apa kata Allah SWT? Waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Katakanlah hittah, maksudnya dalam bahasa kita jamaah sekalian, minta ampun, bertobat. Hittah itu dalam bahasa kita, bahasa Islam, bahasa agama Rasulullah SAW adalah Allahumma gfirli, Allahumma inni tubtu ilaika. Itu maknanya, ya Allah ampunilah saya bertaubat kepadamu, saya kembali kepadamu. Itu maknanya. Tapi mereka punya kebiasaan, memang mereka suka mengubah-ubah itu jamaah sekalian. Makanya mereka tidak mengatakan hittah, mereka mengatakan hintoh. Hintoh itu adalah gandum.
Nah, sama juga ketika orang Yahudi ini datang berkunjung ke rumah Nabi SAW, ada Aisyah di sisi Nabi. Orang Yahudi mengatakan assalamu alaika, harusnya assalamu alaika. Dia bilang assalamu alaika, kebinasaan untukmu hai Muhammad. Nah, Nabi SAW mengatakan wa alaika, untukmu juga. Simpel sekali jamaah sekalian. Ya kan? Kata Nabi SAW, wa alaika, dan untukmu juga. Sebagaimana kau doakan keburukan untuk saya, maka saya doakan juga wa alaika, dan untukmu juga. Selesai masalah. Tapi coba dengarkan Aisyah, istri Nabi SAW. Beliau mengatakan wa alaikas sam wal la'natu minallah. Atasmu juga kecelakaan, kematian, keburukan, kebinasaan dan laknat dari Allah SWT. Coba dengar apa jawaban Nabi SAW. Cocok mentong, tidak begitu jamaah sekalian. Itu model kita itu. Kalau dengar istri kita seperti itu, ayo cocok mi. Tambah-tambah sambal lo. Itu model kita jamaah sekalian. Ya seperti itu. Tapi kalau Nabi SAW, siapa kira-kira yang ditegur jamaah sekalian? Apa yang ditegur oleh Nabi SAW dalam momen ini adalah orang Yahudi itu, kenapa kau doakan keburukan sama saya? Bukan. Yang ditegur sama Nabi adalah istri beliau, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai di dunia ini? Kata Nabi SAW, Aisyah, istri saya. Kalau dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Nah, padahal Aisyah jamaah sekalian yang bicara seperti itu Aisyah. Tapi untuk menjelaskan kebenaran, fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, lintalahum, engkau berbuat lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya engkau Muhammad bersikap kasar dan keras hati, maka mereka semuanya akan pergi meninggalkan kamu. Bahkan ada salah seorang ulama jamaah sekalian mengatakan, seandainya saja umat Islam bisa bersikap kepada sesama umat Islam, sesama orang-orang beriman, sebagaimana Nabi Muhammad bersikap kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, oh itu sudah top. Itu sudah luar biasa jamaah sekalian. Karena orang-orang munafik berbuat jahat kepada Nabi, tapi apa yang diberikan oleh Nabi? Tidak dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan na'fu angka, kita maafkan dia. Wa nahsibuhu ala khair. Paling ini orang munafik jamaah sekalian, orang munafik yang suka memfitnah Nabi SAW, yang suka mengganggu para sahabat. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pandangan anda tentang fulan, padahal jelas mereka itu orang munafik. Apa kata Nabi? Nahsibuhum ala khair, kita anggap semuanya orang-orang baik semua. Itu makanya ulama kita mengatakan, seandainya model muamalahnya Nabi Muhammad kepada orang munafik dan orang kafir seperti model muamalah kita kepada sesama saudara Islam kita, sesama saudara orang beriman, itu sudah luar biasa. Artinya jamaah sekalian terlalu jauh. Nabi Muhammad berada di level mana, kita berada di level yang paling bawah. Sesama umat Islam, sesama jamaah, sama-sama kita sholat di samping satu shaf jamaah sekalian, itu baku bombe. Nah, bagaimana caranya itu? Jelas ya? Nah, makanya Nabi SAW ketika mendengarkan Aisyah, bukan orang Yahudi yang ditegur, justru Aisyah yang ditegur. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus saya la'anan. Allah tidak mengutus saya untuk menjadi tukang laknat. Karena Aisyah radhiyallahu taala melaknat, ya kan? Apa kata Aisyah? Wa alaikas samu wal la'natu minallah. Bagimu juga kecelakaan, kebinasaan, kematian dan laknat dari Allah. Nah, apa kata Aisyah? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, inni lam ub'ats la'anan. Saya ini tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tukang laknat. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, anda tidak mendengar bagaimana doanya ini orang Yahudi? Kata Nabi SAW, iya saya dengar ji, dan saya sudah balas, saya bilang wa alaika juga. Tapi tidak perlu Nabi mengatakan wa alaikal la'natu wassamu minallah, tidak perlu jamaah sekalian. Karena Nabi Muhammad memang jamaah sekalian, ucapan beliau, ucapan tutur kata beliau lembut, sangat baik, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berkata serampangan, berbicara kotor dan seterusnya. Wah, kalau kita sudah ketemu dengan musuh, semua hewan keluar jemaah sekalian dari mulut. Ya, bukan hewan keluar dari kebun binatang. Hewannya itu nama-nama hewannya ya, nama hewannya keluar dari mulut semua. Itu kan bicara kotor dan seterusnya. Nah, ternyata Nabi kita Muhammad SAW karena mendapatkan jamaah sekalian pesan dari Jibril. Selalu Nabi SAW mendapatkan pesan dari Jibril untuk memperhatikan tetangga. Maka termasuk orang Yahudi datang kepada Nabi, Nabi berbuat baik jamaah sekalian. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, para ulama yang datang setelahnya. Dan itu sangat banyak contoh-contoh, kisah-kisah. Ada salah seorang sahabat mengeluh dan datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tetangga saya suka berbuat buruk kepada saya.
suka berbuat jahat mengganggu saya. Maka Nabi SAW menyampaikan, umumkanlah kepada umat manusia bahwasanya sesungguhnya tetangga itu adalah orang-orang yang hidup 40 rumah di sekeliling kita. Itu semua disebut sebagai tetangga. Makanya jamaah sekalian, kalau kita mau tahu tetangga kita siapa saja, hitung dari depan rumah, dari samping kanan kiri, dari belakang, 40 rumah, itulah dia. Semakin dia dekat dengan pintu rumah kita, maka semakin besar haknya. Semakin jauh pintu rumahnya, maka semakin kecil haknya. Kalau bulan Syawal nanti setelah Ramadan datang 10 undangan jamaah sekalian pada hari yang bersamaan, jam yang bersamaan, wah itu bagaimana caranya ditahu yang mana yang harus kita datangi? Tidak mungkin kita datangi dan kita makan semua 10 undangan, tidak mungkin jamaah sekalian, siang hari semua. Maka apa yang dilakukan kata ulama kita, lihat mana undangan yang paling pertama sampai di rumah kita. Kalau semuanya bersamaan, maka lihat mana undangan yang berasal dari pintu rumah yang paling dekat. Nah, jelas ya. Ya, kalau tetangga rumah kita yang buat undangan atau buat acara pernikahan dan sebagainya, itulah yang paling berhak. Dia yang paling berhak karena dia yang paling dekat. Kalau rumah kita kebakaran jamaah sekalian, tidak mungkin itu rumah yang ke-40 yang paling pertama datang, pasti yang paling dekat dulu jamaah sekalian. Kenapa dia yang paling dekat? Ya karena takut nanti apinya pindah ke rumahnya. Maka dia yang paling cepat bergerak itu. Begitu ya, logikanya seperti itu jamaah sekalian. Nah, makanya kalau ada masalah, ada problem dan sebagainya, inilah kitalah yang paling dekat ini, yang paling dekat. Kata ulama kita jamaah sekalian, bertetangga itu terbagi dua. Ada yang namanya al-mulasaqah dan ada yang namanya al-mukhalatah. Apa artinya mulasaqah? Mulasaqah itu artinya dinding rumahnya baku tempel dengan dinding rumah kita. Sama seperti kisahnya siapa? Al-Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in. Kisahnya Hasan Al-Basri. Dinding rumahnya Hasan Al-Basri dengan dinding rumah tetangganya yang masih orang Yahudi itu berdempetan itu. Nah, sama kalau kita tinggal di perumahan kan, biasa perumahan itu kan baku tempel itu jamaah sekalian dindingnya. Nah, sama seperti itu namanya mulasaqah. Nah, saling menempel dindingnya. Hasan Al-Basri disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Hasan Al-Basri itu jamaah sekalian pernah didatangi oleh tetangga samping rumahnya, orang Yahudi. Nah, ternyata ketika datang ke rumahnya Hasan Al-Basri, orang Yahudi ini mencium ada bau tidak sedap ini. Kenapa saya masuk ke dalam rumahnya? Katanya ini seorang alim ulama, Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah taala. Beliau adalah ulama senior dari kalangan tabi'in dan bertemu dengan sebahagian di antara istri-istri Nabi SAW. Bahkan di dalam riwayat yang sahih, Hasan Al-Basri itu sering kali masuk ke dalam rumahnya Hafsah. Dan dalam riwayat yang sahih juga, Al-Hasan Al-Basri itu saking kecilnya itu rumahnya Nabi jamaah sekalian, Hasan Al-Basri kalau dia angkat tangannya begini bisa dipegang itu dindingnya. Jelas ya? Kalau dia angkat tangannya begini, artinya rumahnya Nabi itu kecil. Nah, maka Hasan Al-Basri ketika dikunjungi jamaah sekalian sama tetangganya orang Yahudi ini bilang, tetangganya bilang, bisa-bisanya ini, katanya ini alim ulama, katanya ini orang paling hebat lah yang hidup di masa ini, pengikutnya Muhammad. Tapi kenapa rumahnya bau busuk seperti ini? Nah, akhirnya ditanya jemaah sekalian kepada Hasan Al-Basri. Katanya, Anda imam, Anda memperhatikan kebersihan dan sebab agama kalian juga mengajarkan itu dan seterusnya. Tapi kenapa ini kok bau busuk, sangat menyengat ini, bau WC jemaah sekalian, mohon maaf, bau kamar mandi. Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai saudaraku, ini bau busuk ini sebenarnya datang dari kamar saya, dari kamar tidurnya jemaah sekalian. Hasan Al-Basri harusnya kan dia keluar dari apa? Dari kamar mandi baunya, tapi kata Hasan Al-Basri tidak, ini tidak keluar dari WC saya di sebelah sini. Nah, ini baunya ini keluar dari apa? Dari kamar tidur saya. Pas dicek jamaah sekalian, ini kamar tidur ini bersampingan dengan apa? Bersampingan dengan WC tadi sebelah. Oh, terus bagaimana cara? Iya, ternyata itu WC tadi sebelah bocor ki. Bocornya itu dia lompat ke kamar saya di sini. Itulah makanya bau busuk itu yang keluar dari kamar mandi tetabe sebenarnya. Kata tetangga ini jamaah sekalian, berapa lama sudah Anda alami ini? Kayaknya sejak kita tinggal pertama kali sama-sama. Hitung-hitung itu berapa tahun jamaah sekalian? Sudah belasan tahun jamaah sekalian. Tapi Hasan Al-Basri bisa bersabar dengan tetangga. Makanya di dalam riwayat yang sahih, dalam perkataan yang sahih, Hasan Al-Basri mengatakan, diriwayatkan oleh As-Samarqandi, Hasan Al-Basri mengatakan, berbuat baik kepada tetangga bukan dengan tidak berbuat jahat kepadanya. Jelas ya? Hasan Al-Basri bilang begitu.
Ini barangkali diambil dari pengalaman hidupnya juga jemaah sekalian. Beliau bilang berbuat baik kepada tetangga itu bukan dengan tidak berbuat jahat kepada dia, tapi berbuat baik kepada tetangga adalah bersabar dengan kejahatan tetangga. Jadi kalau tetangga kita suka berbuat buruk jemaah sekalian, sabar, maka itulah berbuat baik kepada tetangga. Bukan berbuat baik menurut beliau artinya kita tidak jahat kepada mereka, karena ya memang seperti itulah orang beriman jemaah sekalian. Makanya dalam hadis yang kedua Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Dalam riwayat yang lain falyukrim ila jarihi. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat baik itu berarti jangan mengganggu tetangga. Makanya menurut pemahaman Hasan al-Basri jamaah sekalian, berbuat baik kepada tetangga termasuk tidak menyakiti tetangga itu standar normal sebenarnya. Itu standar minimal sebenarnya. Dan itulah yang diperintahkan oleh agama kita. Kita dilarang berbuat buruk kepada tetangga kita, bahkan kepada seluruh umat Islam. Nah, makanya husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga itu adalah kalau tetangga kita jahat sama kita, nah kita bersabar. Seperti Hasan al-Basri ini jamaah sekalian. Akhirnya di akhir cerita itu, akhirnya orang Yahudi ini baru sadar ternyata sudah sekian puluh tahun jamaah sekalian tetangga saya Hasan al-Basri ini terganggu dengan bocornya pipa saluran pembuangan di kamar mandi saya di sebelah. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Nah, setelah melihat bagaimana seorang seorang ulama besar ternyata menunjukkan kualitas keimanan dan kesabarannya hidup bertetangga bersama dirinya. Ada seorang alim ulama juga jamaah sekalian, ulama yang datang setelah Hasan al-Basri, itu dinasihati sama tetangga-tetangganya, sama teman-temannya, murid-muridnya, sesama ulama besar. Anda ini ulama besar, Anda ini orang yang terkenal, masyhur, tapi istri tidak cocok sama kita. Jadi ternyata jamaah sekalian itu diriwayatkan bahwa ini istrinya dia suka berbuat jahat. Ya, istrinya tidak cocok lah istilahnya, istrinya ini tidak cocok menjadi pasangan untuk seorang ulama besar. Jelas ya, ulama besar jamaah sekalian harusnya pasangannya adalah istri yang soleha, yang baik dan sebagainya. Tapi kan seperti itu. Ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian selalu saja. Terkadang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Terkadang ada fitnahnya seorang laki-laki itu datang dari istrinya, dari keluarganya, dari anak-anaknya, dari hartanya. Padahal ini bapak alim luar biasa, tidak pernah ketinggalan puasa sunnahnya, tidak pernah ketinggalan salat malamnya, tidak pernah ketinggalan puasa pusanya, infaknya, sedekahnya. Tapi istrinya luar biasa Fir'aunnya. Nah, sebagaimana ada Fir'aun dan istrinya adalah calon penghuni surga. Kan ada yang begitu jamaah sekalian. Sebagaimana ada nabi jamaah sekalian, Nabi Nuh dengan Nabi Lut, tapi kedua-dua istrinya itu masuk ke dalam neraka. Makanya tidak mesti juga jamaah sekalian kalau ada seorang alim ulama maka istrinya juga orang yang sangat soleha. Tapi kalau dia alim ulama, sang suami istrinya soleha, itulah keluarga yang luar biasa. Keluarganya Nabi Muhammad dengan Khadijah, keluarganya siapa lagi? Keluarga yang soleha inilah keluarganya Nabi Ibrahim dengan Sarah, dengan Hajar, dengan Qantura dan seterusnya. Ternyata dinasihati jamaah sekalian, wahai Anda ini kan alim ulama, Anda ini ulama besar, dan orang berkaca kepada Anda. Ya, kalau istri Anda masih seperti itu kelakuannya, itu tidak pantas. Kalau lebih bagus diceraikan saja. Jadi sahabat-sahabatnya mas sekalian, jamaah masjid semuanya mengusulkan dan menyarankan kepada sang alim ulama ini untuk apa? Menceraikan istrinya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Kira-kira apa yang terjadi? Apakah sang alim ini mendengarkan bujuk rayuan dari teman-temannya sesama alim ulama juga? Ternyata tidak. Beliau mengatakan begini, saya tidak berani menceraikan istri saya karena khawatir jangan sampai saya ceraikan istri saya, dia dinikahi oleh seseorang laki-laki yang lain, maka akhirnya laki-laki itu terfitnah juga seperti saya terfitnah sama dia. Jelas ya? Jadi biar saya jadi korbannya, tidak perlu ada laki-laki yang lain yang menjadi korban istri saya. Karena kalau saya ceraikan ini jamaah sekalian, ini sebentar ada barangkali laki-laki yang akan datang meminang dia. Nah, kalau dipinang jamaah sekalian akan terulang lagi kisah saya sama dia. Nah, jadi cukuplah saya yang menderita saja. Biar saya saja yang bersama dengan wanita ini dan tidak perlu ada orang lain yang masuk dalam lingkaran yang seperti ini, keburukan seperti ini.
Nah, ini belum terjadi jamaah sekalian, tapi sudah difikirkan nasihat atau masalah yang bisa terjadi kepada saudara-saudaranya sang alim ulama ini, kepada tetangga-tetangganya dan seterusnya. Dan cukuplah sang alim ini saja yang menanggung masalah tersebut. Nah, kemudian jamaah sekalian, dikisahkan juga dari Abu Hurairah ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang Ansor jamaah sekalian datang ke pasar Madinah. Ketika tiba di pasar Madinah, dia menawarkan rumah yang dia mau jual, rumah tempat dia tinggal itu mau dia jual. Tapi harganya terlalu tinggi, 3 kali sampai 5 kali lipat dari harga normalnya. Maka orang-orang di pasar heran-heran jamaah sekalian, kenapa kok bisa Anda menjual harga 5 kali lipat dari harga yang biasa dijual? Maka sang orang Ansor ini mengatakan, ya kalau Anda mau lihat rumah saya dan apa alasannya kenapa saya jual dengan harga 5 kali lipat, 3 sampai 5 kali lipat, ya silakan datang ke rumah saya. Dikiranya kayaknya rumahnya megah, luar biasa dan sebagainya, terbuat dari emas, perak dan seterusnya. Tidak. Ketika sampai jamaah sekalian, ternyata orang ini, si orang Ansor ini ternyata bertetangga dengan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tetangga rumahnya itu adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu. Ternyata jamaah sekalian, kalau kita bertetangga dengan ustadz, itu ada harganya tersendiri itu. Harusnya begitu. Harusnya harga rumahnya barangkali 500 juta karena bertetangga dengan ustadz siapa misalnya, ustadz kondang, ustadz terkenal, maka harusnya ini naik harganya ini jamaah sekalian. Karena apa? Bukan persoalan ustadznya, bukan persoalan zatnya, bukan, tapi persoalan kalau dia adalah seorang ustadz, dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling minimal jamaah sekalian, kita akan diajak untuk mendapatkan kesolehan. Kan paling minimal seperti itu. Kalau seandainya dia tidak ajak saya untuk melakukan kesolehan, amal soleh, ketaatan dan sebagainya, maka paling minimal dia tidak ganggu saya, karena ini adalah tetangga yang soleh. Jelas ya? Kan itu khasiat dari hadis Nabi SAW. Perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang soleh, perumpamaan orang yang berteman dengan penjual parfum. Kalau seandainya saya tidak membeli parfum dari dia, paling minimal saya kena bau harumnya jamaah sekalian. Karena saya berjabat tangan dengan dia, saya jalan sama-sama dengan dia. Nah seperti itu. Kalau seandainya tidak dapat jamaah sekalian, paling minimal saya tidak mendapatkan bau busuk. Kan begitu ya? Kalau saya tidak bertemu jamaah sekalian, kalau tidak bertemu dengan penjual parfum teman kita ini, penjual parfum ini, maka paling minimal dia tidak gibahi kita ketika kita tidak bersama dia. Nah, tapi kalau kita berteman dengan penjual, dengan tukang, jangan sampai yang tersinggung di sini, tukang las, ada tukang las di sini. Saya tidak menyinggung pekerjaannya, tapi itu hadis Nabi SAW. Kalau seandainya bekerja dengan pandai besi, berteman dengan pandai besi, jamaah sekalian, ya itulah keburukannya. Kalau bukan baju kita terbakar, ataukah barangkali baju kita kena arang berwarna hitam, dan kalau seandainya tidak jamaah sekalian, ini barangkali asap-asapnya, bau-baunya itu yang sampai ke pakaian kita. Nah sama, orang yang buruk seperti itu, kalau dia tidak berikan kepada kita keburukan jamaah sekalian, nah ceritakan ke di belakang. Dia datang sama kita, bagaikan wajah seperti bulan purnama, sempurna jamaah sekalian, senyumnya baik betul, manis betul. Nah, saya traktir ki apa, makan coto, berapa ketupatnya dan seterusnya. Pas sebentar di belakangnya mas sekalian, nah selesai, habis kehormatan kita semuanya. Diceritakan keburukan kita, aib kita dan sebagainya. Maka ini penting jamaah sekalian mencari. Itulah makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana kecerdasannya. Tadi kita sempat menyebutkan jamaah sekalian istrinya Firaun. Siapa namanya? Asia itu luar biasa jamaah sekalian. Dan seakan-akan doa yang diminta oleh Asia ini diperjalankan langsung, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Asia jamaah sekalian, untuk mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya ini untuk memperhatikan siapa tetangga kita. Jelas ya? Biasa kalau kita mau beli rumah jamaah sekalian, rumah yang kita mau beli itu apa dulu yang paling pertama kita perhatikan jamaah sekalian apa? Pasti rumahnya terlebih dahulu kan? Rumahnya, bagaimana rumahnya, apakah sudah cantik, sudah bagus, bagaimana salurannya, pembuangannya dan sebagainya. Itu kan rumahnya dulu jamaah sekalian yang kita perhatikan. Tapi coba lihat Asia, beliau tidak memperhatikan bagaimana rumahnya, tapi dia memperhatikan kepada siapa saya bertetangga. Jelas ya? Kan itu doanya jamaah sekalian. Di akhir surat At-Tahrim ayat yang paling terakhir.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa imra'ata Fir'aun, dan istrinya Fir'aun, pasangannya Fir'aun, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi benili, ya Allah Tuhanku, bangunkan untuk saya indaka, di sisimu, baitan fil jannah, sebuah rumah di dalam surga. Kalau kita barangkali berdoa jamaah sekalian, ya Allah bangunkan saya rumah di dalam surga, barangkali begitu doa kita. Jelas ya? Bangunkan saya rumah di dalam surga. Pada tahu jamaah sekalian, surga itu tingkatannya dan derajatnya itu sangat banyak sekali. Bisa jadi Allah bangunkan kita rumah barangkali yang paling bawah sekali. Di bawahnya sudah kena itu api neraka jamaah sekalian. Barangkali bisa seperti itu. Tapi bagaimana doanya Asia? Rabbi benili indaka. Itu langsung diminta untuk bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Asia mengatakan, ya Allah bangunkan untuk saya di sisimu. Kalau sudah bilang di sisimu jamaah sekalian, kira-kira di mana itu? Di mana kira-kira? Di samping Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga yang paling tertinggi, Jannatul Firdaus. Itulah surga yang paling tertinggi jamaah sekalian, tempatnya para nabi, para syuhada, sholihin dan siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa, dalam surat An-Nisa. Nah, makanya bertetangga ini jamaah sekalian, ini yang paling penting. Dan karena dia adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita, sekalinya ada orang yang jahat kepada tetangga, wah itulah yang terjadi. Ada seorang wanita, dia luar biasa. Barangkali sebagian di antara kita jamaah sekalian kalah dengan ibadahnya wanita ini. Untuk masalah puasa sunnahnya nomor 1, baca Qur'annya, zikir-zikirnya, wah, sholat malamnya nomor 1 semua jamaah sekalian. Sampai orang-orang Ansor memuji-muji wanita tersebut. Apa kata Nabi SAW? Innaha min ahlin nar. Wanita itu dari kalangan penghuni neraka. Tapi ini ucapan ini tidak bisa kita yang keluarkan jamaah sekalian. Ini hanya bisa dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau lah yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Ketika semua sahabat memuji-muji wanita tersebut dengan kesolehan dia, dengan amal ibadahnya, apa kata Nabi SAW? Innaha min ahlin nar. Dia itu menjadi calon penghuni neraka nanti. Waliyahzubillah. Nah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Ketika ditanya jamaah sekalian, apa alasannya? Kenapa bisa? Aminallahnya bagus, hablum minan nasnya nol besar. Nah, jelas ya. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi SAW bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang paling bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang muflis bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang berdagang tidak kembali modalnya, habis juga barang-barangnya. Kan itu orang bangkrut ya. Dia sudah habis barangnya jamaah sekalian, tapi tidak kembali modal. Itu bangkrut namanya. Kata Nabi SAW, bukan. Al-muflis, orang bangkrut di sisi Allah SWT, man ya'ti yaumal qiyamah. Siapa yang datang kelak pada hari kiamat di hadapan Allah SWT, dia punya puasa sunnah, dia punya pahalanya banyak sekali. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akhadha hadza wa akhadha wa daraba hadza ila akhirih. Tapi dia pada saat yang sama hubungan vertikalnya bagus seperti wanita itu. Hubungan vertikalnya bagus jemaah sekalian, tapi hubungan horizontalnya buruk semuanya. Maka datanglah orang-orang yang pernah dizolimi, minta kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang dizolimi. Kalau sudah habis semua kebaikannya jamaah sekalian dan masih tersisa orang yang mengantri di belakangnya karena pernah dizolimi, maka akan diberikan semua dosa-dosanya dan ditimpakan kepada orang tersebut, dan akhirnya berujung ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Nah, itu karena masalah apa? Tidak menjaga hak tetangga. Nah, itulah makanya jemaah sekalian, ini pembahasan yang berbahaya sebenarnya jemaah sekalian kalau kita tidak berhati-hati, dan itulah yang menjadi alasan mengapa Jibril alaihissalam terus dan selalu berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan hak-hak tetangga. Nanti kita lanjutkan lagi jemaah sekalian pembahasan tentang masalah tetangga ini, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.